Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, kita saat ini sudah memasuki sesi yang keenam, di mana sesi yang keenam ini kita akan membahas mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebelum saya membuka slide ataupun PowerPoint yang sudah saya siapkan, saya awali kegiatan kita dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam ayat ini Allah menyerukan kita dan akan mengangkat derajat kita bagi orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, apa firman Allah Subhanahu wa taala itu? Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Shadaqallahul azim. Ini menjadi dasar bahwa Allah akan mengangkat derajat kita beberapa derajat, yakni bagi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, sehingga kewajiban di dalam Islam untuk menuntut ilmu itu sangat difardukan. Berikut saya akan tampilkan slide. Baik, inilah materi kita di tutorial online sesi keenam, materi inisiasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Tentunya kompetensi yang diharapkan setelah kita mempelajari materi sesi 6 ini, nantinya mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari iman, iptek, seni, dan amal. Yang kedua, dapat menjelaskan kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dapat mengamalkan ilmu. Yang keempat, dapat menjelaskan pengertian tanggung jawab. Yang kelima, yakni dapat menyebutkan prinsip tanggung jawab. Yang keenam, dapat menyebutkan bentuk tanggung jawab. Dan ketujuh, terakhir, yakni dapat menjelaskan tanggung jawab ilmuwan dan tanggung jawab seniman. Yang pertama dari kompetensi yang diharapkan adalah iman, iptek, dan amal. Yang pertama iman. Yang ini pernah kita bahas pada sesi berikutnya, sebelumnya pernah kita definisikan dan jelaskan definisi dari iman pada sesi sebelumnya. Iman yaitu al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Yakni iman itu adalah mengetahui dengan hati dan mengucapkannya dengan lisan serta melakukan dengan perbuatan dengan anggota tubuh kita. Ciri-ciri orang beriman yang pertama tawakal disebutkan di dalam Quran surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Di sini tawakal adalah senantiasa hanya mengabdi hidup menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang yang bertawakal adalah orang yang menyandarkan berbagai aktivitasnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman adalah mawas diri. Mawas diri dan bersifat ilmiah.
Disebutkan di dalam Quran surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisik ataupun bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan ataupun mengajak kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Yang kedua, dalam Quran surat Ali Imran, Allah pun menjelaskan, Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihatun fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ini adalah sebagai dasar dalil tentang mawas diri dan bersifat ilmiah. Jadi mawas diri dimaksudkan agar seseorang tidak terpengaruh oleh berbagai kasus dari manapun datangnya, baik dari kalangan jin dan manusia. Mawas diri yang berhubungan dengan alam pikiran adalah bersikap kritis dalam menerima informasi, terutama dalam memahami nilai-nilai dasar keislaman. Hal ini diperlukan agar terhindar dari segala fitnah. Berikutnya nomor 3 daripada ciri-ciri orang-orang yang beriman, yakni selalu optimis di dalam menghadapi masa depan. Quran surat Yunus ayat ke-87 Allah menjelaskan, Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salat wa basyiril mu'minin. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sholat, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Dan yang keempat daripada ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah konsisten dalam menempati janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-1. Ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghaira muhillis syaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibicarakan kepadamu, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Konsisten ini disebutkan oleh Allah bahwa Allah memerintahkan untuk kita memenuhi akad-akad ataupun janji-janji yang pernah kita sepakati. Yang kedua, yakni menjelaskan tentang ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau iptek. Penjelasannya, yang pertama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sesungguhnya menurut Al-Quran akan mendorong dan memantapkan keimanan. Menguasai ilmu dengan berbagai aspek secara akurat dimungkinkan seseorang akan lebih merasakan bahwa ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan itu diakibatkan karena kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ilmu akan mendorong bagi pengembang akhlak, perbuatan baik, berbuat amal mendekatkan diri kepada
Tuhan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Fatir ayat ke-28, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihi ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ada dua istilah yang sering terdengar dalam masyarakat sehari-hari, yaitu ilmu pengetahuan dan sains. Secara etimologi, kata ilmu berarti kejelasan. Karena itu, segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Sedangkan sains berasal dari bahasa Latin, scientia, yang merupakan derivasi dari kata cert, yang berarti mengetahui atau to know, dan belajar, to learn. Kata ilmu yang dalam bahasa Arab, ilm, berarti pengetahuan. Kata ini kadang disinonimkan dengan kata ma'rifah yang berarti pengetahuan juga. Ilmu pengetahuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab akibat. Sementara itu, para ahli keislaman berpendapat bahwa ilmu menurut Al-Quran mencakup segala macam pengetahuan yang berguna bagi manusia dalam kehidupannya, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang, fisika ataupun metafisika, disebutkan dalam tafsir Quraisy Shihab. Yang kedua, teknologi. Yang nomor B, teknologi. Dalam ensiklopedia teknologi diartikan technology may be defined as the systematic study of techniques for making and doing things. Teknologi adalah digambarkan sebagai studi teknik yang sistematis untuk membuat dan melakukan berbagai hal. Senada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi diartikan sebagai kemampuan teknik yang berdasarkan ilmu pengetahuan, ilmu eksakta, dan proses teknik. Singkatnya, teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Berikut beberapa contoh terkait dengan teknologi yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ini sebagian dari contoh-contoh yang saya ambil baik dari khususnya dari modul kita MKDU 4221. Yang pertama, kemahiran Nabi Allah Nuh alaihissalam dalam berlayar yang selamat dari amukan banjir. Dijelaskan di dalam Quran surat Nuh ayat ke-44. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan liqaumiz zalimin. Yang kedua, contoh teknologi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Sulaiman menjadikan angin sebagai alat transportasi, jin sebagai tentaranya, dan pencarian barang tambang. Disebutkan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 81 dan 82. Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrih ilal ardi barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin.
wa minasyayatini man yawshuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Dan contoh berikutnya yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah kehebatan Nabi Daud alaihissalam sebagai desainer baju besi yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat ke-80. Wa'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Selanjutnya nomor C adalah seni. Seni adalah hasil ungkapan akal dan budi manusia dengan segala prosesnya dan menghasilkan ekspresi jiwa yang indah. Jadi di dalam Islam pun mengenal istilah-istilah seni. Sehingga diaplikasikan di dalam Islam itu yakni digunakan untuk dakwah menyebarkan agama Islam pada zaman dahulu ketika Islam dibawa masuk ke negara Nusantara kita tercinta ini. Yang kedua, seni itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seni itu harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh bertentangan dan melanggar daripada syariat Islam. Yang keempat, bentuknya indah. Tidak akan membuat orang untuk menghina karena mungkin jeleknya. Tapi bentuknya sangat indah. Selanjutnya, aplikasi dalam Islam, seni itu adalah untuk mengembangkan kreativitas, meluapkan isi hati, dan seni itu sesuai bentuk budaya yang harus dilestarikan dan tidak bertentangan dengan syariat. Ada beberapa jenis seni yang dikembangkan oleh penyebar-penyebar Islam pada waktu itu, yakni ada dalam bentuk kaligrafi, lukisan, arsitektur, musik, dan sastra. Yang ketiga adalah amal. Pengertian amal yang pertama, amal dalam bahasa Indonesia adalah bekerja. Amal terdiri dari dua, yaitu amal baik dan amal buruk. Ada 4 hal pandangan Islam terhadap etos kerja. Yang pertama, niat, komitmen sebagai dasar nilai kerja. Yang kedua, konsep ihsan dalam bekerja. Yang ketiga, bekerja sebagai bentuk keberadaan manusia. Yang terakhir, orang mukmin yang kuat lebih disukai daripada yang lemah. Yang kedua, daripada kompetensi yang diharapkan di dalam pembelajaran ini adalah kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Pada dasarnya kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tentunya beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak akan tersesat bagi siapa saja yang berpegang teguh dan sungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada 3. Sedangkan yang lain akan menjadi fardu atau keutamaan. Ketiga ilmu tersebut adalah ayatun muhkamatun, ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi. Yang kedua, sunnatun qaimatun, sunnah dari hadis yang menegakkan. Dan ketiga adalah faridatun adilah, ilmu bagi waris atau ilmu faraid yang adil. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan orang yang meletakkan ilmu pada selain yang ahlinya bagikan menggantungkan permata dan emas pada babi hutan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Juga pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin.
Dalam hadis ini kita tidak ditentukan mencari ilmu ke Cina, tapi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dari berbagai penjuru dunia ini. Walau jauh, ilmu harus tetap dikejar. Yang ketiga dari kompetensi yang diharapkan adalah mengamalkan ilmu itu. Banyak orang menuntut ilmu yang tidak diamalkan. Ilmunya menjadi sia-sia. Hanya digunakan untuk menunjukkan kehebatan dan keutamaan dirinya. Serta untuk menunjukkan yang berbau keduniaan. Amalkan ilmumu bila engkau ingin selamat dari azab Allah. Dalam mengamalkan ilmu kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jangan melihat tempat dan waktu dalam mengamalkan ilmu. Yang kedua, meskipun sedikit, amalkan ilmu. Yang ketiga, janganlah menunggu masa tua dalam mengamalkan ilmu. Yang keempat, jangan beranggapan ilmu itu bisa mengangkat derajatmu bila tanpa diamalkan. Begitu juga dengan orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Pada hari kiamat nanti Allah akan memperlihatkan dia di hadapan semua makhluk yang hadir di padang mahsyar. Beramallah selagi engkau masih bisa bernapas sebelum ajal menjemput kita. Yang keempat dari kompetensi yang kita harapkan adalah pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sebagai perbuatan atau hal yang sebagainya. Bertanggung jawab atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab dalam bahasa Inggris disebut juga dengan accountability. Dalam bahasa agama disebut hisab ataupun perhitungan. Penjelasan Al-Quran yang berkaitan dengan tuntunan tanggung jawab yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Bahwa semua anggota badan yang meliputi indera pendengaran, penglihatan, dan hati harus dan wajib dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab ilmuwan dan seniman meliputi nilai ibadah berdasarkan kebenaran ilmiah, ilmu amaliyah, dan menyebarluaskan ilmunya. Yang selanjutnya kompetensi yang diharapkan adalah prinsip tanggung jawab. Prinsip yang pertama adalah prinsip amanah. Dalam ajaran Islam bahwa keahlian apapun bentuk dan macamnya pada dasarnya adalah merupakan realisasi dari pelaksanaan fungsi kekhalifahannya di muka bumi. Ada 4 unsur Allah pemberi tugas atau amanah. Bentuk tugas manusia mengelola alam. Yang melaksanakan fungsi kekhalifahan adalah manusia. Dan etika dan moral yang harus ditegakkan dalam rangka melaksanakan kekhalifahannya. Yang kedua, prinsip iman. Tidak terlepas dari pelaksanaan iman. Iman menuntut pembuktian tersebut dalam wujud kerja yang sesuai dengan keahliannya. Yang ketiga, prinsip prestasi. Prinsip kerja yaitu agama melihat bekerja sebagai bagian kehidupan manusia yang paling mendasar. Titik berat penilaian bukan hanya ketakwaan semata, melainkan manifestasi dan pantulan takwa itu sendiri dalam amal lahiriah yang saleh dan berakhlak mulia. Selanjutnya adalah kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran kita ini bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab ini terletak pada pelaksanaan aktivitas sesuai dengan prosedur, tujuan, dan target yang diharapkan. Setiap bentuk yang manusia perbuat nantinya akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pertanggungjawaban amal di akhirat serta pembalasan yang pahalanya berlaku bagi setiap manusia secara merata tanpa membedakan jenis kelamin. Di dalam Quran surat An-Nisa Allah menjelaskan, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'dil lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima."
Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari kamu karuniamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang berikutnya adalah nomor C. Jika seorang yang menyalahgunakan tanggung jawab, yakni tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka ia pun akan merasakan akibatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat An-Nisa, "Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima." Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakan untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah maha mengetahui dan bijaksana. Wa ma yaksib khati'atan au itsman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa itsman mubina. Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang amat nyata. Dan yang keempat, yakni setiap yang dilakukan oleh manusia tidak akan terlepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Disebutkan di dalam Quran surat Yasin ayat ke-65. Dan selanjutnya kompetensi yang diharapkan di dalam pembelajaran tutorial kita adalah tanggung jawab ilmuwan dan seniman. Yang pertama, tanggung jawab ilmuwan. Tanggung jawab ilmuwan dalam pengembangan ilmu sekurang-kurangnya berdimensi religius atau etis dan sosial. Pada intinya dimensi religius atau etis, seorang ilmuwan hendaknya tidak melanggar kepatutan yang dituntut darinya berdasarkan etika umum dan etika keilmuan yang ditekuninya. Sedangkan dimensi sosial pengembangan ilmu mewajibkan ilmuwan berlaku jujur, mengakui keterbatasannya, bahkan kegagalannya, mengakui temuan orang lain, menjalani prosedur ilmiah tertentu yang sudah disepakati dalam dunia keilmuan, atau mengkomunikasikan hal baru dengan para sejarawan, dengan sejawatnya, atau kajian pustaka yang sudah ada untuk mendapatkan konfirmasi, menjelaskan hasil-hasil temuannya secara terbuka dan sebenar-benarnya, sehingga dapat dimengerti orang lain, sebagaimana ia juga memperoleh bahan-bahan dari orang lain guna mendukung teori-teori yang dikembangkannya. Karena tanggung jawab ilmuwan merupakan ikhtiar mulia, sehingga seorang ilmuwan tidak mudah tergoda, apalagi tergelincir untuk menyalahgunakan ilmu yang ia miliki. Yang kedua, tanggung jawab seniman. Seniman adalah istilah subjektif yang merujuk pada seseorang yang kreatif atau inovatif atau mahir dalam bidang seni. Penggunaan yang paling kerap adalah untuk menyebut orang-orang yang menciptakan karya seni seperti lukisan, memahat patung, seni peran, seni tari, sastra, film, dan musik. Seniman menggunakan imajinasi dan bakatnya untuk menciptakan karya dengan nilai estetik. Secara redaksional, memang tidak akan ditemukan ayat maupun hadis yang membicarakan tentang hakikat seni. Namun secara kontekstual terdapat sejumlah ayat yang dapat menjadi petunjuk tentang bagaimana seni itu dipandang dari perspektif Islam. Dari sudut pandang Islam yang mengkiaskan ayat-ayat ke dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Berikut ini ayat yang menjadi relevan, menjadi landasan para ulama yang teori subjektif atau teori ekspresi, bahwa keindahan itu berangkat dari perasaan manusia
Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl, "Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun." Itulah pembahasan untuk sesi yang keenam ini yang begitu singkat tentunya. Untuk lebih luas dan lebih komprehensif terkait penjelasan materi kita ini, silakan baca modul PAI MKDU 4221. Silakan searching di e-library-nya, di perpustakaan digitalnya Universitas Terbuka, atau di modul buku-buku yang sudah diterima yang diberikan oleh Universitas Terbuka. Sudah lengkap untuk kita pahami dan kita baca. Dan juga kita bisa membaca literasi-literasi lain yang berkaitan dengan materi inisiasi kita saat ini.